Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan ini melanjutkan proyek pemrograman Python yang sebelumnya kita sudah mengenal ataupun sudah tahu akan bahasa pemrograman dari sejarah, kekurangan, kelebihan hingga instalasi. Nah, yang konten ini dalam proyek yang kedua ini kita akan belajar ataupun mengetahui, sebagian Bapak Ibu sudah tahu ya, saudara sudah tahu yang berhubungan dengan tipe data. Bahwa komputer itu sebenarnya dia harus tahu, bukan dia ya sebenarnya, komputer itu harus tahu mana data yang berhubungan dengan teks ataupun data yang berhubungan dengan angka ataupun integer. Hampir semua bahasa pemrograman, bukan hampir, mungkin semuanya itu berhubungan dengan tipe data. Seperti Excel kan. Excel itu kan formatnya kan yang kotak-kotak itu kan, seperti if sama dengan, itu kan berhubungan datanya. Kalau berhubungan dalam teks menggunakan kutip. Nah, kalau menggunakan maka, menggunakan titik koma itu kan sebagai penyekat ataupun pembeda. Nah, data itu kan kebanyakan cuma dua biasanya, berhubungan dengan teks ataupun berhubungan dengan angka ataupun integer. Nah, begitupun dalam bahasa Python hampir sama, cuma ini yang banyak dipakai ketika dalam penggunaan bahasa pemrograman Python. Oke, kita langsung saja praktekkan. Saya menggunakan Jupyter Notebook. Sebelumnya kan kita sudah install. Bagi yang belum bisa, silakan dikondisikan saja atau menggunakan yang defaultnya pada aplikasi Python ataupun instalasi Python. Saya buka ini CMD, kemudian nanti CMD ya. Kemudian seperti biasa saya menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook seperti biasa, baru install. Nah, kemudian jika sudah, oke. Nah, kemudian kita kemarin kan sudah buat di sini ya. Oke, ini yang waktu kemarin ataupun sebelumnya. Oke, yang pertama tipe data itu berhubungan dengan input ataupun output yang akan ditampilkan pada suatu bahasa pemrograman. Nah, jadi mungkin ini basic sekali ya, bahwa dalam konsep OOP ada yang disebut dengan variabel ya kan. Sebagai contoh dalam suatu keseharian ya, ada kotak keranjang yang disebut itu, andai kata yang kita namakan variabel kotak keranjang. Nah, buah itu yang disebut dengan datanya. Nah, jenis buahnya yang disebut dengan tipe data. Bahwa kalian kan sudah belajar VB.NET sebelumnya ataupun belajar menggunakan SQL. Itu kan ada namanya data yang diinput. Nah, terusnya ada yang disebut dengan panjang data ataupun karakternya berapa panjangnya atau length. Ada juga yang berhubungan sama primary key ataupun origin key. Itu mohon maaf ya, itu agak sedikit panjang. Tapi intinya dalam bahasa pemrograman Python atau umumnya, bahwa tipe data itu berhubungan dengan variabel data dan tipe data. Nah, tapi ingat, dalam bahasa Python, variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Jadi contoh umpamanya variabelnya namanya umpamanya bilangan umpamanya. Itu nggak bisa menggunakan satu seperti ini. Nggak bisa. Nah, terusnya juga tidak boleh menggunakan karakter spesial. Umpamanya I-nya itu menggunakan apa ya? Ini tadi seru. Ya nggak bisa. Makanya kan ada warna, gitu kan, warna-warni kan. Makanya saya kalau belajar mengajarkan atau belajar baca bahasa VB gitu kan, kalau warna putih biasanya tergantung pewarnaannya itu yang disebut dengan teks ataupun warna-warni yang berhubungan dengan sintaks. Oke, kita langsung mulai saja. Tipe data yang biasa dipakai atau umumnya dipakai, langsung saya hapus saja. Oke, bisa hapus. Yang berhubungan dengan dipakai dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama integer. Ini kalau dalam penamaan kita menggunakan pagar ya, tipe data integer.
Oke. Nah, ini kita namakan dulu bilangan. Nah, sebagai penamaannya bilangan. Nah, terusnya angkanya, datanya itu 10. Nah, terusnya kita menampilkan print. Yang ditampilkan apa? Yaitu bilangan. Jadi bilangan itu sebagai variabelnya, datanya itu 10, menampilkan print ini menampilkannya. Langsung saja run. Nah, 10 kan. Tuh. Jadi dalam integer itu yang berhubungan dengan angka 1 sampai 0 sampai tak terhingga. 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Oke, yang kedua yang berhubungan dengan float. Float ini tipe datanya yaitu bilangannya real ataupun pecahan. Nah, kita langsung copy saja di sini. Nah, di sini kita gunakan float ya, float. Nah, mohon maaf Pak bahasanya. Umpamanya 10.15 namanya. Menggunakan bilangan ya. Masih tetap penamanya bilangan. Nah, tuh. 10.15. Pak bisa koma nggak? Nah, kalau koma ya sendiri hasilnya apa? Kelihatan. Nah, berarti koma itu kan penyekat ataupun pembagi. Jadi ada 2 karakternya, gitu kan. Sebenarnya di sini juga nggak masalah, bukan pakai bilangan juga nggak masalah. Di sini juga bisa juga, sama saja sih. 20 tuh kan sama kan. Nah, tapi kan menggunakan apa? Titik itu. Nah, itu gunanya float atau float itu apa? Menampilkan data yang sesudah atau berapa dikitnya di data. Oke, kemudian string. Nah, string ini sudah kemungkinan besar Bapak Ibu tahu atau sudah tahu yang berhubungan dengan teks. Nah, kalau dalam Excel ataupun pasti berhubungan dengan kutip 1 kali apa 2 kali tidak masalah. Contoh ini langsung saya copy aja string. Nah, contoh di sininya data. Nah, Aswan pokoknya Python. Nah, terus di sininya data. Langsung saja. Tuh. Jadi ada kalau angka itu ya pasti tidak menggunakan kutip karena mengingat ini teks menggunakan kutip. Ya kalau sudah belajar Excel ataupun VB atau PHP biasanya sih nggak terlalu terlalu kaget gitu kan. Yang sering takutnya ada sedikit perbedaan. Ada lagi boolean. Boolean itu artinya menggunakan 2 nilai ataupun menampilkan 2 nilai yaitu yang ada true atau false atau yang berhubungan dengan if. Nah, contoh ya, sebagai contohnya langsung saya copy aja. Terusnya apa tuh? Boolean. Salah. Salah. Nah, contoh ya di sininya A sama dengan 200, B sama dengan 33. Nah, di sini jika B lebih dari A, maka itu menggunakan titik. Kalau titik koma mengakhiri ya. Terusnya print, maka di sininya apa? B lebih B lebih besar, umpamanya B lebih besar dari A umpamanya. Kemudian di sini else maka terusnya print, kemudian di sini B tidak lebih besar dari A. Nah, jadi ini akan memilih. Jadi boolean itu artinya menyimpan ataupun mencari ataupun memberi keputusan antara
tipe A ataupun tipe B, ataupun tipe data yang menampilkan dua keterangan. Jadi ibaratnya ada dua, jadi harus memilih salah satunya. Jadi contoh kan, A ini kan 200, B 33. Jika B yang pertama, maaf, nah, print B lebih besar A atau B tidak lebih besar A. Kita lihat di sini hasilnya, maka B tidak lebih dari A. Sudah pasti kan, karena kan B-nya kan 33, A-nya kan 200. Jadi kalau kebalikannya, ataupun kebalikannya, di sini umpamanya A, di sini B. Ya, maka di sini AB lebih besar dari A, gitu kan. B lebih besar dari A. Oke. Jadi B lebih besar. Oh, salah ya. Tidak lebih besar. Begini dong. Nah, B tidak lebih besar dari A, gitu kan. Jadi kebalikannya, mohon maaf tadi agak kebalik. Oke. Terusnya kedua, selanjutnya yang berhubungan dengan tuple ataupun tab ataupun tuple ya, tuple yang berhubungan dengan list data. Ini langsung saya copy saja. Ini contohnya, contoh tuple. Jadi contoh di sininya, tapi menggunakan apa? Menggunakan kurung buka. Nah, di situ. Jadi nanti kita lihat hasilnya. Nah, di situ. Jadi mengelis. Jadi Aswan langsung koma lagi. Ada kata ditambah lagi di sini. Hampir sama sih, hampir sama dengan yang. Nah, bersama juga sih seperti yang ini juga nih. Yang sebelumnya tadi. Jadi ngelis di Aswan Python itu kan. Atau juga menggunakan angka. Menggunakan angka di sininya ya, salah di sininya, sini lagi menggunakan angka 26. Nah, itu kan 26 gitu kan. Jadi tuple itu mirip dengan tipe data list, mengelis. Ada lagi set. Nah, set ini yang berhubungan tipe datanya juga yang sama seperti tuple tapi tidak berurutan. Kita langsung copy saja ya, ini copy, ini set nih, nah, set. Jadi contoh, tapi menggunakan di sini apa? Kurung kurawal, salah. Nah, seperti sini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, itu mengacak dia. Jadi tidak berurutan. Jadi memang nggak berurutan ya. Coba kita tambah lagi di sini umpamanya berita umpamanya. Tuh dia agak mengacak. Nah, jadi kemudian berhubungan dengan list, ini hampir sama dengan tuple juga. Langsung di copy saja ini ya, list. Kalau list itu tadi kan mengacak, kalau ini berurutan ataupun ordered. Ini list hampir sama sih dengan tuple juga nih. Jadi coba lihat di sini, langsung saja. Tuh, maaf, dikarenakan di sini kita menggunakan nih apa namanya ya ini, yang kotak gitu ya, yang itu dia berurutan, kotak dibagi dua. Oke, yang kemudian kita berhubungan dengan dictionary ataupun berpasangan. Nama juga kan dictionary ataupun kamus. Kamus itu kan berurutan kan, list pasangan A umpamanya Y, kenapa, ataupun where di mana. Jadi kita tambahkan, coba copy saja di sini. Copy sininya saya gunakan, tapi sama kita di sininya kita menggunakan kurung kurawal. Nah, nanti kita nampilkan, coba kita lihat di sininya. Nah tuh, Python mohon maaf, dikarenakan di sini pantesan kok beda. Ternyata di sini menggunakan titik 2 kali.
Nah, itu dia. Jadi dia berpasangan dictionary itu. Dictionary. Dictionary. Oke. Dictionary. Nah, itu. Jadi berpasang-pasangan tipe datanya. Memang kalaupun kita belajar gitu kan, kadang-kadang kita nggak tahu tipe datanya ya langsung error. Ya makanya memang sih bisa menggunakan varchar ataupun mvarchar bisa. Tetapi kan daripada kita tidak tahu ya otomatis ya kita belajar tipe-tipe data yang biasa dipakai dalam setiap bahasa pemrograman. Nah namun kembali lagi Pak, kita bingung Pak, yang tadi saya bilang, aduh ini banyak banget ini tipe datanya apa lagi kan. Ya memang kalau pas saku jagat ya menggunakan kutip aja gitu kan. Kalau menggunakan kutip mah udah gitu kan, seperti ini kan, seperti contoh ya udah. Nah, jadi disangkanya ini sebagai, tetap kan tidak ada perubahan kan, disangkanya sebagai teks ini. Padahal ini angka. Gitu kan. Nah kalau memang bingung ya sudah kita gunakan namanya fungsi type. Caranya gampang kok. Ini gampang. Nah di sini tipe data. Nah di sini melihat tipe data. Langsung saja di sininya umpamanya Python. Kedua B, umpamanya 1 2 3 C, di sininya 1 2 3 titik 5 6. Ya sudah, kita mau tahu caranya gimana ya udah langsung keluar. Maaf. Print di sininya tipe A, terusnya di sininya A. Ini tinggal di copy aja di sininya tipe A itu apa, di sininya B, di sini C. Ini kan mencari tipe A nya itu apa sih, tipe B nya itu apa sih, kita cari aja di sini. Ternyata tipe A pertama itu string, kalau ini integer, disebut dengan float. Jadi gampang kan melihat tipe datanya. Nah, jadi memang kalau kita belajar dalam suatu pemrograman, saya jujur kalau dulu belajar aja gitu. Tapi ketika itu kenapa error ya? Oh ternyata tidak bisa karena karakternya beda, tipe datanya beda. Tapi ya sama-sama belajar, kita juga harus tahu. Boleh kita belajar apapun, tapi kita juga jangan lupa menguasai sedikit tahu akan teori yang akan digunakan dalam belajar apapun, apalagi berhubungan dengan bahasa pemrograman. Oke. Untuk tipe data, saya pikir cukup. Jika ada komentar atau kesalahan, silakan saja di komen. Dan saya harap bisa di-share ke teman-teman kalian ataupun menjadikan referensi kalian untuk belajar ataupun memberikan ilmu yang ingin kamu ajarkan kepada orang lain. Itu saja. Sampai ketemu nanti di project selanjutnya.